Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, para pendengar podcast dimanapun kalian berada. Sebelumnya, perkenalkan kami peserta Latsar Gelombang 3, Angkatan 59, Kelompok 3. Jadi, maksud dan tujuan podcast kita pada hari ini adalah tentang benchmarking pada salah satu instansi dari Kementerian Hukum dan HAM, yaitu pada Lapas Tarakan, yang akan kita pakai sebagai objek benchmarking kita. Jadi pertama-tama yang saya ingin tahu, apa sih Smart ASN itu? Silahkan kepada Bapak Jovi untuk menjawab. Baik, terima kasih kepada Bapak Khairul atas waktunya. Mohon izin menjawab. Menurut saya, Smart ASN merupakan pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi, sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Jovi. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Apa sih profil ASN itu? Silahkan kepada Bapak Ilham untuk menyampaikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi untuk profil-profil sebagai Smart ASN itu yang pertama adalah nasionalisme. Jadi kita sebagai ASN itu harus dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kemudian yang kedua ada integritas. Jadi pengembangan integritas ASN ini diukur melalui kejujuran, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian yang ketiga ada wawasan global, yaitu dengan wawasan global diharapkan ASN dapat membangun pola pikir yang adaptif serta mendukung fleksibilitas dan inovasi. Kemudian ada hospitality atau keramahan. Jadi sebagai ASN kita harus memiliki sifat yang baik hati dan menarik budi bahasanya serta manis tutur katanya dalam bersikap dan bertugas. Kemudian ada networking, yaitu membangun dan menjalin hubungan dengan orang lain atau organisasi lain. Kemudian sebagai ASN kita juga harus penguasaan teknologi informasi. Salah satu contoh teknologi informasi yang perlu dikuasai saat ini adalah cloud computing dan pengelolaan big data. Kemudian bahasa asing, jadi seorang ASN tentu diharapkan dapat sekurang-kurangnya memahami dan menguasai bahasa Inggris. Kemudian entrepreneurship, yaitu jiwa kewirausahaan yang perlu dimiliki oleh ASN antara lain adalah keberanian, kreativitas, inovatif, pantang menyerah, serta cerdas dalam menangkap dan menciptakan peluang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Ilham atas penjelasan yang sangat jelas sekali. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang pelaksanaan Smart ASN pada Lapas Tarakan. Silakan kepada Bapak Maliki, bagaimana sih pendapat Bapak tentang pelaksanaan Smart ASN pada Lapas Tarakan kita ini? Ya, terima kasih pada kesempatan ini. Untuk Smart ASN di Lapas Tarakan ini sudah sangat baik ya. Saya lihat dari untuk integritasnya, saya melihat dari pelayanan yang diberikan kepada warga binaan maupun masyarakat yang berkunjung atau melakukan penitipan barang itu sudah sangat baik dan sudah sangat berintegritas ya, tidak menerima suap, tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun terhadap lapas ini. Untuk kemampuan dalam bahasanya di Lapas Tarakan ini sangat baik, dilihat dari kami menerima seseorang warga binaan yang berasal dari negara asing. Jadi kemampuan bahasa Inggris itu sangat tercermin di lapas ini. Kemudian untuk entrepreneurship di sini Lapas Tarakan ini memiliki berbagai macam bentuk entrepreneurship, salah satunya itu kopi bui, baru ada juga bercocok tanam, baru sama ada lagi tentang penyablonan serta bengkel untuk membuat berbagai macam furniture yang bakal dijual demi meningkatkan kesejahteraan warga binaan. Serta untuk jaring komunikasi Lapas Tarakan ini bekerjasama dengan berbagai macam instansi di Tarakan maupun di luar Tarakan di Kalimantan Timur, entah itu di lapas maupun instansi pemerintah lainnya seperti kepolisian, tentara, BNN, dan lain sebagainya. Untuk kerjasama, saya memperhatikan kerjasama Lapas Tarakan ini antar pegawai itu sangat erat, tidak ada ketersinggungan, saling melengkapi dari berbagai macam hal. Entah dia kekurangannya apa, bakal dilengkapi sama pegawai yang lain. Salah satunya itu dalam pengerjaan asimilasi itu menggunakan big data. Jadi saling melengkapi, ada ASN yang punya kemampuan lebih di dalam big data ini, memanfaatkan kemampuannya dalam mengerjakan SDP tersebut. Sekian dari saya, itu aja. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas penjelasannya Bapak Maliki. Nah, sekarang saya mau tahu nih perkembangan Smart ASN yang seperti apa sih yang harus dilakukan pada Lapas Tarakan itu sendiri. Kepada Bapak Jehan dipersilakan, Pak. Baik, izin Bapak. Mohon maaf kalau berisik Pak, ini ada hujan. Untuk pengembangan Smart ASN di Lapas Tarakan, ada baiknya ya Pak, kita kembangkan lagi tentang di networking, khususnya bidang kehumasan Bapak. Karena kehumasan itu sangat penting Pak, kaitannya bukan hanya dengan instansi lain, namun bagi masyarakat umum Pak. Seperti contoh di sini, humasnya itu selalu apa namanya? Humas itu harus selalu mengupdate berita Bapak. Ada kejadian apa, kegiatan apa, kunjungan dan lain sebagainya. Itu kan nanti kan bisa mencerminkan Smart ASN di networking dan pemanfaatan media digital ya Pak. Khususnya untuk sosial media. Dimana nanti kalau kita mengupdate berita-berita seperti itu setiap hari, maka kita bisa meminimalisir adanya hoax dan lain sebagainya tentang keadaan di Lapas Tarakan, supaya keluarga daripada WBP itu juga tahu, oh keluarga saya, ayah saya, suami saya itu keadaannya seperti ini, oh ada kegiatan seperti ini di tempat keluarga saya dibina, seperti itu Bapak. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bapak Jehan. Untuk mempersingkat waktu, baik, mungkin sampai di sini saja podcast kita pada hari ini. Semoga ada manfaat yang dapat kita ambil. Dan sebagai harapan kita sebagai pegawai khususnya pada Kementerian Hukum dan HAM untuk dapat cepat beradaptasi dan menerapkan Smart ASN untuk semakin baik lagi. Terima kasih atas rekan-rekan atas partisipannya dan juga pendengar podcast yang setia sampai akhir. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.